Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Panjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Kita dalam segmen pepatah-pepatah indah bahasa Arab, mahfudzat, dan kajian motivasi Panjada Wajada. Kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup hemat. Mahfuzatnya itu adalah innallaha yuhibbul qasda wa yakrahus sarafa wat tabdzira. Sungguhnya Allah menyukai perbuatan hemat dan membenci perbuatan boros dan mubazir. Ini dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hidup hemat itu apa? Hidup hemat itu adalah mengeluarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Bahasa lainnya adalah hidup sederhana. Sederhana bukan berarti miskin, sederhana bukan pula berarti pelit. Sederhana itu adalah mengeluarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu atau mengonsumsi sesuatu, pertimbangannya adalah ini kebutuhan atau keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Itu ya sesuatu yang memang kita butuhkan, harus ada. Mau nggak mau harus ada. Kalau nggak ada, maka tidak akan terjadi. Itulah yang disebut sebagai kebutuhan. Kalau keinginan apa? Keinginan itu sesuatu yang melampaui kebutuhan. Sebenarnya tidak butuh, tapi pengen. Ada rasa enak, ya, ada rasa nyaman yang ingin kita dapatkan dari keinginan kita itu. Boleh gak memenuhi keinginan? Boleh. Yang penting itu adalah apakah kita mampu, terutama secara finansial, untuk memenuhi keinginan itu. Duitnya ada apa enggak? Nah, itu yang paling penting. Kalau duitnya ada, boleh, ya, kita memenuhi keinginan kita. Tetapi kalau duitnya nggak ada, jangan memaksakan diri untuk memenuhi keinginan. Karena memaksakan diri untuk memenuhi keinginan itulah yang disebut sebagai gaya hidup. Kalau sudah kita itu hanya memenuhi gaya hidup kita, maka itu pada akhirnya akan menyulitkan diri sendiri. Mengapa harus hemat dan sederhana? Karena Allah itu pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Itu sudah janji Allah bahwa rezeki kita, hidup kita itu akan dicukupi oleh Allah. Nah, kenapa kita kekurangan? Karena yang dikejar itu bukan kecukupannya, yang dikejar bukan kebutuhannya, tapi yang dikejar, yang kita kejar seringkali itu adalah gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita itu semakin lama semakin meninggi, nah ini penghasilan kita di sini, nah itu bisa jadi suatu saat tidak akan terkejar, tertutupi oleh penghasilan kita. Maka itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Saya kasih contoh sederhana nih. Setiap tahun pendapatan kita naik. Katakan 2 juta, 3 juta tahun ini. Tahun depan naik menjadi 3,5 juta. Terus naik lagi menjadi 4 juta. Begitu seterusnya. Tiap tahun kita naik. Nah, pertanyaannya, ketika pendapatan kita naik, gaya hidup itu kita naikkan apa enggak? Yang tadinya makan di warteg misalnya, kita naikkan jadi makan di Padang. Nah, ini peningkatan gaya hidup. Kita pengen lebih sehat, lebih bersih lah, katakan gitu ya. Tapi peningkatan gaya hidup ini itu diikuti oleh peningkatan penghasilan atau tidak? Kalau tidak akan menjadi masalah, karena kalau kita mengikuti gaya hidup
terus menerus, apalagi semakin lama semakin tinggi. Nah itu nutupinnya itu pakai apa? Nah nutupinnya itu pakai hutang, nutupinnya itu gali lubang tutup lubang, nutupinnya pakai kartu kredit, yang akhirnya kita terjebak dalam masalah. Karena apa? Karena kita mengikuti gaya hidup kita. Jadi gimana caranya kita itu agar hidup hemat dan sederhana? Ketika kita membeli sesuatu, ini pelajaran paling dasar. Saya kira kita diajarkan ini dari SD ya, bahwa kalau kita membeli sesuatu, itu pertimbangannya itu dua. Ini kita butuh atau kita pengen? Kita mau beli motor, kita butuh atau kita pengen? Terus kebutuhannya, kita motor seperti apa? Keinginannya seperti apa? Mau beli rumah, kita butuh atau pengen? Kita beli mobil, butuh atau pengen? Beli handphone, butuh atau pengen? Kebutuhannya seperti apa? Keinginannya seperti apa? Nah, pertimbangan utama itu. Kalau butuh ya memang harus dibeli. Ya, kalau butuh harus dibeli. Kalau tidak butuh, keinginan, nah itu bisa kemudian kita kompromikan. Kita kompromikan misalnya dengan cara apa? Nabung dulu sampai kemudian kita punya uang cukup, baru kemudian membeli. Sehingga kita tidak memaksakan diri untuk membeli keinginan kita. Nah, kebutuhan itu hal-hal yang mendasar. Gaya hidup itu adalah yang di atas kebutuhan itu. Kalau kita membeli sesuatu, pastikan bahwa kebutuhannya itu kita tercukupi terlebih dahulu. Jadi pertimbangannya itu adalah ini mencukupi kebutuhan kita atau tidak. Memang butuh atau tidak. Orang beli mobil misalnya ya, kebutuhan atau keinginan itu sangat tergantung dari orangnya itu. Orang membeli mobil, ada dibilang, oh ini mewah sekali. Tapi bagi orang lain itu adalah kebutuhan. Karena memang butuh. Jadi tergantung kepada kita sekarang itu, ini kebutuhan atau keinginan. Dan yang kedua, kita bisa memenuhi atau membayar kebutuhan dan keinginan itu atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Nah, kalau kita punya kelebihan misalnya ya, terus kemudian kita bisa membeli keinginan kita. Nah, pilihannya bisa dua. Membeli keinginan itu atau uangnya ditabung atau diinvestasikan. Hasil investasi itulah yang kemudian boleh untuk dijadikan sebagai pemenuhan keinginan kita. Jadi kalau kita dapat penghasilan yang cukup, dapat penghasilan yang banyak gitu ya, ada kelebihan setiap bulannya, jangan lupakan itu, investasi atau menabung. Hasil dari investasi itulah yang bisa dijadikan sebagai memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kan bolehlah kita bersenang-senang Pak Akbar, boleh ya, boleh. Yang penting adalah itu bisa kemudian kita bayari kesenangan itu. Ya kembali kepada kita tentu saja ya. Kalau kita ingin kita ada keinginan-keinginan yang banyak terpenuhi, ya bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Karena itu akan selalu disejajarkan antara pemasukan kita dengan pengeluaran kita. Pemasukan dengan pengeluaran itu kita bagaimana kemudian diseimbangkan. Ketika pengeluaran kita banyak, maka yang terjadi adalah kita harus bekerja lebih banyak agar pemasukan kita juga lebih banyak. Kalau tidak, itu akan membuat kualitas hidup kita menurun atau kita akan terjebak dalam kesulitan-kesulitan. Mari kita bekerja lebih keras. Bismillah. Bismillah, kita bekerja lebih keras, insya Allah. Kerja keras kita
itu akan diberikan balasan rezeki yang juga lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.